Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bijahi sayyid rasul wa ila hadrati muratib hadal kitab as-sayyid Muhammad bin Ali wal Idrus wa ila sayyidi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa nasil hadrati Abu Yahya Su'idi Ahlan wa nasil hadrati almarhum Bapak Bairi Cemoro Kandang wa la jami waladina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kita saking Kitabun Niyah. Pada bahasan terakhir kita sampai pada niat Qiyamul Lail, niat bangun di malam hari untuk melakukan amaliyah-amaliyah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada niat yang pertama kemarin, yaitu ayyarzuqallahul wilayah al-khosoh, kita mengharapkan dengan Qiyamul Lail Allah membangunkan kita di malam hari, memberikan taufik hidayahnya kepada kita. Kita berharap Allah memberikan rizki dalam bentuk hubungan yang dekat kepada Allah, menjadi hamba-hamba khusus pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun segala amal perbuatan, amal kebaikan, ibadah yang kita lakukan di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, niat ayyatamassala amrullahi wa amrur rasuli sallallahu alaihi wasallam, niat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Isra. Quran surat Al-Isra, juz piro Al-Isra? Juz 15. Ayatnya di sing arek-arek tahfidz iki. Quran surat Al-Isra juz 15 ayatnya 79. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam ayat ini Allah menjelaskan wa minal laili, dan dari malam hari, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah, ya, dekatkanlah dirimu, lakukanlah amaliyah ibadah, termasuk salah satunya dengan sholat tahajud atau sholat yang dilakukan setelah tidur, ya. Kalau hanya sekedar
eh, sholat di malam hari tanpa diawali dengan tidur, yaitu ya qiyamul lail, tapi bukan sholat tahajud. Kalau sholat tahajud itu maknanya adalah setelah tidur. Ya, syaratnya sholat tahajud itu dilakukan setelah tidur di malam hari sebelum datangnya waktu subuh. Sebagai bentuk nafilatal laka, ya, qiyamul lail atau tahajud secara khusus, nafilatal lak, bentuk sholat sunnah laka untuk kalian semuanya, ya, dengan harapan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah menempatkanmu di tempat mahmudan yang baik. Lah kita menuruti perintah itu dalilnya qiyamul lail, dalilnya sholat tahajud. Ya syukur-syukur ketika kita diberi kemampuan juga diberi kemauan, ya. Karena mampu saja tidak cukup kalau Allah tidak memberikan taufik kepada kita dengan kemauan, ya. Tapi kalau kena tidak mau ini ya repot. Kalau sudah kena tidak mau, ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala ngapunten. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang mungkin sudah sering kita dengar, kita hafal, bahwasannya kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini, kata Rasulullah, akan masuk surga kecuali man aba, orang yang tidak mau. Nah, sebelum jauh ke jawaban Rasulullah ketika ditanya sahabat, waman ya'ba ya Rasulullah, sinten sing boten purun niku? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, orang ini akan masuk surga. Tetapi waman asani, orang yang maksiat kepadaku, artinya tidak taat kepada Rasulullah, faqad aba, yaitu orang yang tidak mau masuk surga. Sebelum jauh bahasan lebih dalam tentang jawaban Rasulullah itu, ya kalau kena tidak mau ini repot. Apapun bentuk kebaikan. Tapi kalau sudah tidak mau, ya tidak bisa jalan, ya. Termasuk kita ngaji, kita menambah wawasan keagamaan kita. Sudah diberitahu, kemudian tidak mau melakukan, ya repot. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan itu. Ya, begitu pula sehubungan dengan hal tersebut, Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya dalam Quran surat Al-Anbiya. Quran surat Al-Anbiya juz 17 ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat waktu perjanjian, semakin dekat kepada manusia, iqtaroba, semakin dekat, linnasi, kedue menungso, opo hisabuhum, perhitungan amal mereka. Artinya hari kiamat. Tetapi sayangnya wahum, manusia itu fi ghaflatin mu'ridun, mereka lalai, mereka masih dalam keadaan lalai dengan dunia ini. Mu'riduna, mereka berpaling dari kehidupan akhirat, ya. Di zaman kita sekarang ini, ya, zaman akhir, sudah banyak isyarah-isyarah
Sudah banyak pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat kondisi zaman di sekitar kita, tidak usah jauh-jauh melihat di Indonesia dewi. Ya. Sejak berapa bulan yang lalu kita menimpa musibah, cobaan pandemi corona yang belum selesai. Kemudian ya banyak hal ya, kemudian mengakibatkan kondisi ekonomi yang kemudian tidak karu-karuan sampai sekarang, sampai kemarin ya, sampai hari ini ya, kita melihat di media elektronik, media cetak, media sosial tidak karu-karuan ya, kondisi Indonesia tidak karu-karuan. Bagaimana ini? Allah sudah memperingatkan kepada kita semuanya. Sejak awal dulu sudah diperingatkan. Kalau kita mau ngecek di pengajian-pengajian sebelumnya, kunci untuk agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya menyelesaikan pandemi ini semua, itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus taubat. Tidak cukup hanya sekedar orang-orang yang ahli ibadah, tidak cukup hanya sekedar para alim ulama termasuk santri di sini, tetapi semuanya ya, perlu diadakan taubat nasional ya, taubat nasional ya, ini perlu dilakukan agar Allah segera memberikan menyingkirkan atau menarik kembali ketentuan Allah berupa pandemi corona ini di Indonesia. Kemudian Allah memberikan kemudahan kita dalam menjalankan hidup taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpinnya tobat, rakyatnya ya tobat ya. Kalau itu semuanya kita mau melakukannya, maka fa insyaallah, karena sesuai dengan janjinya Allah, janjinya Rasulullah SAW ya, orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah, orang-orang yang selalu beristighfar mohon ampunan Allah, ini Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Ya, ini perlu kita jadikan pelajaran bagi kita semuanya. Ya, saiki usume wong itu tidak peduli kepada orang lain. Ya, sibuk dengan dunianya masing-masing. Itu sudah diperingatkan di surat Al-Anbiya tadi. Ya, kita sering memperhatikan, kita duduk bareng, tetapi masing-masing pikiran dan hati kita tidak sambung. Sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ya. Dalam kondisi ghaflah, lalai. Makanya ono kitab judulnya Tanbihul Ghafilin, pengingat bagi orang-orang yang lalai. Ya. Ini kondisi masyarakat yang ada sekarang. Diakui atau tidak, disadari atau tidak. Terkadang yang namanya penyakit i'rad, penyakit berpaling dari akhirat, penyakit ghaflah dengan kehidupan dunia mereka, ini menjangkiti sampai sudah masuk kepada ahli ilmu, kepada orang-orang alim, termasuk perlu diwaspadai, sudah masuk pesantren-pesantren. Ya, ini kalau kita tidak waspada, maka ya kita hanya sekedar numpang,
numpang tempat, numpang nama, numpang jabatan, numpang nasab, ya. Tidak bisa memanfaatkan itu semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sekali lagi berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini. Niat yang kedua dari Qiyamul Lail, ketika kita melaksanakan Qiyamul Lail, dibangunkan oleh Allah, ya, dibangunkan untuk hidayah Gusti Allah. Soalnya kadang tangi tok gurung karuan gelem sholat. Engko wis sholat gurung karuan sholatnya bisa khusyuk. Ya, itu semuanya karena hidayah Allah. Makanya kita berharap ketika kita dibangunkan oleh Allah, ya, di malam hari melakukan Qiyamul Lail, ya kita berharap Allah memberikan maqaman mahmudah, tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, manut perintah Kanjeng Nabi untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Begitu juga manut kepada manut kepada Allah, ya, manut kepada Allah. Quran surat Al-Isra ayat 79 tadi juga manut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis beliau menyampaikan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun misla fulan, ojo koyo wong fulan. Ini artinya ya siapapun, ya tidak dijelaskan namanya. Rasulullah memberitahukan kepada ya siapapun, ya bahasanya kalau orang Arab itu kalau menyebutkan seseorang yang tidak dikenal atau menyamarkan seorang kemudian pakai kata-kata fulan. Ojo ni, oh ya wahai hamba Allah, janganlah kamu seperti seseorang kana la yakumul laila, ya, atau kana yakumul laila tsumma tarakahu. Orang ini bangun di malam hari tapi tidak sholat, ya. Artinya tidak bisa memanfaatkan peluang itu, ya. Makanya itu khususnya kepada santri-santri yang pean sudah diberi kesempatan digugah bengi, ya, kesempatan itu sangat banyak sebenarnya. Khususnya santri ini kesempatannya sangat banyak. Sik pondok itu kesempatannya sangat besar. Mbuh iku kesempatan apa? Masih banyak temennya, bisa melakukan amaliyah bareng-bareng, atau kesempatan karena tempat, ya, karena selama pean masih di pondok, segala amal kebaikan pean itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Juga dalam bahasa hadisnya Rasulullah, malaikat selalu memohonkan ampun bagi orang-orang pencari ilmu. Sejak pean berangkat ke pondok sampai nanti mungkin waktu liburan atau mungkin sudah selesai masa di pondok pulang. Nah, waktu itu selama masih di pondok mbok masih pean turu, ya. Ojo turu pas ngaji, turu biasa. Iku Gusti apa? Allah malaikat memohonkan ampun untuk para pencari ilmu. Ya, ini loh kelebihannya wong ngaji itu. Lah bagi jamaah mungkin yang menyaksikan lewat video streaming, lah ya napa Gus kula sanes santri nggih pas jenengan ngaji. Lah ya napa sementara tasik prei boten bareng ten pondok niki. Oh nggih pun nggih selama jenengan ningali video niki, maka para malaikat memohonkan ampun untuk kita kepada Allah. Nah itu manfaat yang sangat besar. Makanya ya kita jangan menyanyiakan kesempatan ini. Ya sudah, itu niat yang kedua. Niat yang ketiga, annallaha yarfa'u bisababi qiyamihi al-adzaba min ahlil ardi. Niat agar Allah menghilangkan, ya, ayyarfa'al adzab, menghilangkan siksa
kepada penduduk bumi sebab qiyamul lail yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ya. Kita memohon ampun kepada Allah di malam hari setelah qiyamul lail. Ya, qiyamul lail kan sekali lagi qiyamul lail itu menjalankan ibadah di malam hari. Ya, syukur-syukur bisa sholat. Seumpama ndak bisa sholat, ya wis gawe apa liyane pokok sing apik. Mbuh maca Quran, mbuh zikir, ya. Khususnya zikir istighfar. Karena dalam Al-Qur'an surat apa iku? Wa hum yastaghfirun. Maka Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat apa iku? Yu'adzibahum. Maka Allahu liyu'adzibahum. Quran surat Al-Anfal. Quran surat Al-Anfal juz 9 ayatnya 33. Quran surat Al-Anfal juznya 9 ayatnya 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak mengazab mereka, tidak mengazab satu kaum, wa anta hale utawi siro, hale utawi panjenengan wahai Nabi Muhammad fihim bersama mereka. Yang pertama ini, Allah tidak akan pernah mengazab, mensiksa satu kaum selama Rasulullah Muhammad SAW bersama mereka. Lah kalau zaman sahabat dulu Rasulullah kehidupannya bersama para sahabat. Sekarang bagaimana? Ya kalau kita memasukkan dalam kehidupan kita Rasulullah, kita menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah, kita selalu menjaga hubungan kita dengan Rasulullah dengan memperbanyak sholawat atas beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak akan menyiksa kaum itu. Ya. Meneh saiki mulai masuki bulan kati masuk bulan Maulid, wayahe maulidan, wayahe sholawatan. Cuma sayangi banyak yang tidak sadar akan hal tersebut. Akhirnya yo gak mari-mari. Ya, lek pengin mari aslinya enak iku mau. Ya. Tanamkan dalam kehidupan kita sisi Rasulullah Muhammad SAW, hidupkan beliau di hati kita masing-masing, maka Allah tidak akan menyiksa kita, tidak akan mengadab kita. Yang kedua, wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka, menyiksa mereka selama mereka yastaghfiruna, selalu memohon ampun kepada Allah. Jadi qiyamul lail bisa kita lakukan dengan sholat, dengan kita baca zikir, khususnya mungkin bagi santri biasa nih, pengen tangi bengi terus sholat witir, sholat tahajud, sholat witir, nang subuh iku jarake pirang menit? Jarake pirang menit? Loh, mau tangi apa gak mau? Kan tangi-tangian mana ta saiki? Witiran jam piro? Sampai jam? Maksudnya teko witir nang subuh iku ono jarak gak? 45 menit. Terus dibangunkan lagi jam adzan subuh. Lek iso sadurunge adzan subuh. Eman lek adzan subuh, pas adzan subuh eman. Minimal 10 menit sebelum adzan itu sudah mulai dibangunkan. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Taufik hidayahe Gusti Allah. Ono arek sing mungkin digugah cepet ndang tangi ndang siap-siap sebelum adzan subuh. Ya, sebelum adzan subuh. Lek pas adzan subuh eman-eman le.
eman-eman ya. Masuk kaca emek titik, ya, itu waktu-waktu yang paling utama itu ya, sejenak sebelum subuh itu waktu yang utama, bahkan paling utama ya. Diterangkan waktu yang baik itu kan yang paling utama dalam sehari semalam itu kan 4 ya, sejenak sebelum subuh, dari subuh sampai isyrok atau sampai waktu duha. Isyrok itu awal duha yaminian niki. Terus sejenak sebelum maghrib ya, waktu yang keempat antara maghrib dan isya. Iki waktu-waktu yang paling utama. Nah, dilek kayak digugai pas adzan subuh eman-eman ya, eman-eman. Jadi ya diperbaiki lagi ya, ilingku biyen sadurunge subuh iku wis digugah. Lek peyan saiki subuh baru digugah ya sangat menurun sekali. Kualitas peyan sangat menurun sekali. Ya, jauh menurunnya jauh. Katakan sak menit sadurunge adzan wis ngelilir, iku hebat wisan. Ya, walaupun menurun tapi gak nemen-nemen. Soalnya tangine sik sadurunge adzan. Mbok masih ta qiyamul lail pean di akhir malam itu hanya sejenak. Ya. Bisa itu tadi, paling gak 10 menit sebelum adzan dibangunkan. Ya, mulai nanti malam, mulai besok usahakan sapa pengurus-pengurusnya sing anu digugah. Eman ya. Sekali lagi kalau seperti itu eman. Tapi kan kano sing tantang, kano sing anu ya wis engko aku sing marani wis. Ya, tak parani tak gugah engko kowe sadurunge subuh tak gugah. Mbuh 10 menit, mbuh 5 menit. Mas yo katakan terus digugah pean rada angel. Ngelilir usahakan tetap sebelum adzan. Masih yo tah mek tangi angop terus pean ngucapkan dzikir mek siji tok mbuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, utawa pean tangi terus mbek mulet alhamdulillah tangi maneh rek adzan iku lebih baik daripada tangine pas adzan. Ya. Di Tarim, di kota Tarim Hadramut sana, pendidikan Qiyamul Lail ini dipelajari sejak dini. Jadi orang-orang Tarim ketika anaknya masih kecil, pokoknya anake wis iso ngomong. Anak iso ngomong berarti umur piro kurang lebih. Katakan umur 3 tahun, ya, kurang lebih, ndak sampai 3 kadang wis iso ngomong. Ya, tergantung mas. Pokoknya iso ngomong walaupun cuma 1 kata. Pertama, pendidikan tauhid sejak dini orang-orang Tarim kepada anaknya, mengenalkan Allah kepada anak sejak dini. Ucapan pertama yang diajarkan orang Tarim nang anake iku lafadz Allah. Ya. Pokoknya iso ngomong, anake wis mulai iso ngomong, maem utawa apa mama iku wis mulai dituntun Allah sampai mereka bisa menyebutkan Allah. Dan ketika sudah bisa menyebut nama Allah, mulai sebelum subuh dibangunkan bayi lho iki umur 3 tahun digugah ndek Tarim ngono. Digugah mek ngelilir Allah dituntun menyebutkan lafadz Allah. Umur 3 tahun Allah, gak kelem tangi digugah terus diunyek-unyek, ayo bangun nak bangun. Allah mungkin mantun nyebut Allah bubu omane. Hanya cukup 1 kata tok. Allah ya wis turu omane. Itu pendidikan Qiyamul Lail di kota Tarim. Bayangno, umur 3 tahun loh iki. Kalau seperti itu setiap hari, artinya anak itu menjadi satu rutinitas yang baik. Dia menutup hari. Di malam hari dia cari donga kate turu, memulai hari juga dengan kalimah thayyibah yaitu lafadz Allah. Arek gawe titen-titenan. Masuk arek, oh bapak iki gunane nggugah aku jane nyebut lafadz Allah tok engko oleh turu maneh. Ndak masalah.
Akhirnya mereka spontan, refleks mereka spontan. Ngelilir mek Allah jane ndang turu maneh ndak masalah. Itu qiyamul lailnya anak bayi tadi. Ya. Hanya menyebut nama Allah. Makanya saiki bayan lek katakan tadi dibangunkan waktu azan ya eman-eman ya. Dimulai nanti saya minta pengurusnya harap membangunkan teman-teman santri ini sebelum azan. Lek bayan lah kula pun kadung kebiasaan kula piyambak lho ngliliri pas azan seumpamane ya wis biasane pengurus iku turu ndek ndi sih pengurus sing pengurus turu ndek ndi kamar piro? Kamar siji, ya wis, insyaallah engko bengi sadurunge subuh tak parani rene, tak gugah. Le, kanca-kancae digugah. Pean pengurus engko ngelilir masih gak wudu dhisik, gak salat dhisik, gak raup dhisik. Saya minta cuma seperti itu saja. Pean tangi, alhamdulillah si iso tangi rek. Mari ngono, rewang ngono aku le. Pean ait bagi, pean gugah sebelandi, aku gugah sebelandi. Ya ngono, semua anak pondok tangi ngono peanku. Alhamdulillah melek maneh. Ya apa Kak? Pean pingin turu terus apa ana meleke? Lha lek turu terus ya gak apa-apa. Ya tak dongakno wis muga-muga husnul khotimah. Maluk ngono ae lak beres ya aku. Ngono ya, karek engko pean wasiate siapno dhisik, Gus. Sewaktu-waktu lek mangke dalu njenengan gugah kula mboten tangi. Kula wasiat kersane kula dikubur teng griya kula mawon. Mboten usah disalaptan tengahe Blumbang. Ya ngono tok mari. Paham ale? Itu qiyamul lail pean. Eman-eman ya. Eman-eman lek tangine pas subuh eman-eman. Jadi itu harus dimanfaatkan. Karena dengan hal tersebut itu loh niat kita itu bangun qiyamul, sekali lagi qiyamiku bangun al-lail di malam hari. Lah batas al-lail, batasnya malam iku ya waktu adzan. Lah lek tangine pas adzan berarti duduk qiyamul lail. Jenenge qiyamul fajr malehan. Qiyamus subuh ngono lho. Lho kan dalu kula sampun. Iya, cuma kan pean masih bisa dimaksimalkan. Kenapa enggak dimaksimalkan? Ya, lek pean kate dikongkon melek terus, mari witiran sampai subuh, ya mungkin berat. Ya wis gak apa-apa wis turu maneh, tapi usahakan tetap bangun sebelum adzan. Wake faedah. Mungkin pean saiki gak ngrasakno. Engko lek wis mule krasa le. Ya, lek wis mule iku krasa. Bahkan lebih jauh. Itu merupakan waktu yang sangat baik, waktu yang utama. Gawe ndonga iku waktu mustajab, gawe sinau iku yo cepet nyantoli, wis cepet nyantoli, angel ilangi iku dek waktu-waktu itu. Lek kita terus ndak manfaatno yo eman-eman. Makane iku ya wis bismillah wis. Ya bismillah kita punya tekad dhisik. Sing penting kudu duwe tekad. Ya. Ketika kita punya tekad, maka selanjutnya pasrahkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lek awakmu duwe azam itu punya tekad, punya keinginan kuat dalam. Mari ngono, fatawakkal 'ala Allah, wis pasrahno nang Gusti Allah. Ya, ning duwe tekad dhisik, ana usaha, masalah engko pean saiki, ya wis mulai engko bengi aku bismillah, tak ngono aku, tak tangi sadurunge subuh niat aku ngelilir langsung ngucap alhamdulillah melek maneh. Duwe tekad ngono, mbok engko akhire pean tangi terus mek sekedar angop tok. Wah, Allahu Akbar, ya wis rezekine pean. Gurung sampai isbil digugah, gurung sampai ngucap alhamdulillah si angop tok. Wah, adzan Allah lho, gurung alhamdulillah wis adzan. Ya wis rezekine pean wis pada waktu itu. Ya, jadi yo bismillah wis. Itu mungkin yang bisa kita lakukan, kita terapkan ya. Tadi ditoto maneh niate yang selama ini sudah bisa bangun, kita syukuri. Lek ono sing gurung pas, ojo niate pean aku ngelilir, aku witir
Soale apa? Karena lek gak witiran engko dihukum ditakziran lho keliru. Gawean dhewe iku. Ya, gawean dhewe. Niatono gawean dhewe. Ya iku mau lho. Paling enggak kita bangun untuk qiyamul lail pian sudah mendapatkan 3 niat dari kitabun niat ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Muga-muga Gusti Allah diparingi taufik hidayah, dikai umur, ilmu, rizki sing barokah. Muga-muga dengan usaha kita, ikhtiar kita di sisa usia kita masing-masing ini, Allah memberikan kehidupan kepada kita semuanya dengan kehidupan yang layak, kehidupan yang barokah, kehidupan yang mudah, kehidupan yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil hani wa hab ya wani. Wa na'udzubika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wal amal al khalis al maqbul husna ta'lim wa dilala 'alal huda wa yasurru bidzalika qalba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Allahumma rizqna taubatan nasuha tuzakkina biha qalban wa jisman wa ruha waj'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah
محققين بحقائقها يا رباه يا غوثاه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.